Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd fil hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana senantiasa masih memberikan kita kenikmatan, terutama rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yakni nikmat iman, sehingga kita bisa mengisi kehidupan kita yang memang hanya sementara di dunia ini dengan banyak-banyak menebarkan kebaikan, dengan banyak-banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, junjungan kita Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sidang Jumat rahimakumullah, dalam sebuah sabda baginda Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada kita, ajaban li amri mu'min, hebatnya urusan orang beriman. Wa inna amrahu kullahu khair, seluruh urusannya baik. Baginda mengatakan bahwa orang-orang beriman apapun urusannya, ujungnya adalah kebaikan. Wa inna amrahu kullahu khair, seluruh urusannya baik. Wa laisa zaka li ahadin illa lil mu'min, dan ini tidak dimiliki oleh seorang pun kecuali hanya untuk orang beriman saja. Jadi menjadi kata kunci semua urusan baik adalah ketika dia beriman atau tidak. Sampai lanjutkan oleh baginda dalam sabdanya, wa iza asabathu sarra, dan ketika orang-orang beriman itu mendapatkan kelapangan, kemudahan, kenikmatan, syakara, dia bersyukur. Fakana khairul lahu, maka baik baginya. Wa iza asabathu darra, dan ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak enak, suatu musibah, sabara, dia bersabar dengan hal itu. Fakana khairul lahu, maka baik baginya. Jadi kalau misalnya di antara kita jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dengan urusan kita ada sesuatu yang tidak begitu kita tidak sukai, membuat kita tidak mendapatkan kebaikan dari apa yang sedang terjadi, berarti iman kita bermasalah. Karena baginda mengatakan, ajaban li amri mu'min, hebatnya urusan orang mukmin itu. Walaisa zaka li ahadin ilal lil mu'min, hanya orang-orang beriman yang punya kayak begini. Artinya orang-orang beriman dalam hidupnya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, akan menghadapi semua persoalan hidup dengan tetap mendapatkan kebaikan, apapun itu. Makanya para sahabat ketika ditanya tentang kesehatannya, padahal dia lagi sakit, dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ucapkan alhamdulillah. Yang selama ini kita pahami, ucapan alhamdulillah untuk hal-hal yang nikmat, kita bersyukur pasti mengucapkan alhamdulillah. Ini kondisi sahabat tidak sehat, ditanya tentang keadaannya, dia katakan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dengan keadaan apapun yang aku alami.
Ada seorang sahabat yang dia juga berbuat sodako di malam hari, dia titipkan harta di depan rumah seseorang yang ternyata besok pagi ketahuan rumahnya itu rumah seorang pelacur. Disampaikan kepada sahabat yang berbaik, dia hanya mengatakan Allahumma lakal ham. Segala puji bagi Allah SWT. Dan membuat dia tidak kapok untuk berbuat baik. Malam berikutnya dia taruh lagi harta dia, sodako dia depan rumah seseorang yang ternyata besok pagi ketahuan rumah seorang pencuri. Lagi-lagi dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal setelah dikasih tahu oleh sahabat yang lain tentang yang punya rumah itu. Dan membuat dia tidak kapok. Dia berbuat baik lagi, dia simpan lagi harta sodakonya depan rumah seorang yang ternyata besok paginya ketahuan dikasih tahu oleh sahabat yang lain rumah orang kaya. Lagi-lagi dia mengatakan Allahumma lakal ham. Dan cerita ini disampaikan ke Baginda. Lalu Baginda berdoa, semoga uang yang diterima wanita itu membuat dia berhenti dari menjual diri. Semoga uang yang diterima oleh pencuri itu membuat dia berhenti dari mencurinya. Dan semoga uang yang diterima oleh orang kaya itu menjadi pelajaran buat dirinya. Artinya apa? Gak ada yang buruk bagi orang beriman ketika dia berbuat sesuatu selama itu kebaikan. Terkadang banyak orang-orang ketika dia berbuat baik kemudian yang dilakukan orang-orang yang ditolongnya membuat dia tidak suka, sakit hati, membuat dia berhenti berbuat baik pada orang itu. Karena mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Begitu juga dengan hal-hal yang sifatnya musibah sedang terjadi. Yang sekarang alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, pandemi sudah mulai melandai dan sudah mulai menurun walaupun pemerintah belum mengatakan kita ini endemi. Dan masuk kemanapun masih syaratnya harus punya sertifikat vaksin. Padahal di negara lain sudah tidak berlaku. Jadi khotib ketika dalam perjalanan menuju masjid 97 km 97 mendengar radio. Dari berita diceritakan bagaimana pemerintah kita untuk menghadapi G20 November tadi semua disiapkan, semua delegasi harus mendownload aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat untuk menjadi seorang delegasi acara G20. Supaya acaranya lancar dan aman. Gak ada masalah. Bagi orang beriman apapun itu gak ada persoalan. Selama itu kita bersikap dengan benar, maka kebaikan yang terjadi. Mendapat kenikmatan sarra'u syakaroh, dia bersyukur. Fakana khairul lahu, baik baginya. Begitu dia mendapat musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang dia tidak sukai, dialami, sabaro, dia bersabar, fakana khairul lahu, baik baginya. Maka bagi orang beriman terkena pandemi, terkena COVID-19, dia berusaha berobat dengan jerih payah yang luar biasa. Waktu masih puncak-puncaknya pandemi tersebut, susahnya luar biasa masuk rumah sakit, ngantrinya luar biasa. Dan akhirnya meninggal dunia karena penyakit tersebut. Selama dia beriman, selama dia bersabar, berusaha untuk mencari obat, berusaha untuk mendapatkan obat, kemudian dia meninggal dunia, maka kata baginda Rasulullah SAW, pahalanya mati syahid. Khairul lahu. Baik baginya. Makanya tidak akan kita temukan dalam Al-Quranul Karim firman Allah yang mengatakan kepada orang yang sedang mengalami musibah, kepada orang yang sedang mengalami kesulitan, kepada orang-orang yang sedang ada masalah, dan beres-beres, tidak selesai-selesai, terus silih berganti, masalah datang. Allah katakan kepada orang itu bukan kamu gagal dalam hidup kamu, tidak. Allah katakan fasbir, bersabarlah. Wabashiri sabirin, beri kabar gembira kepada orang bersabar, malah diberi kabar gembira oleh Allah SWT kepada orang yang sedang mengalami musibah. Alladzina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang mendapatkan musibah dan dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu Allah memuji dia dengan satu. Allah katakan ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Bagi mereka Allah bersalawat, dan salawat itu ahli tafsir mengatakan dua, diampunkan dosa-dosa masa lalunya dan diangkat derajatnya di akhirat. Bahkan bisa di dunia. Diberikan solusi oleh Allah. Selama dia pasbir, bersabar. Dan seringkali kita mendengar ucapan sabar itu enggak berbatas, betul. Makanya ayatnya ya ladzina amanus biru wasabiru. Hai orang beriman, bersabarlah, lipat gandakan kesabaran kamu, kuatkan lagi kesabaran kamu terhadap sedang
masalah yang terjadi, musibah yang terjadi. Kenapa Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat? Karena Allah tidak pernah membebani suatu kaum kecuali kaum itu sanggup menanggungnya. Artinya apa? Setiap ujian yang datang dari Allah, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang kita sukai, musibah namanya, itu kita bisa menanggungnya, kita bisa memikulnya, kita bisa menghadapinya dengan satu syarat, sabaro. Sabar. Cuman banyak di antara orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, kesabarannya lemah. Dengan mengatakan, kamu tidak ngalamin, saya ngalamin, saya merasakan. Enak aja ngomong sabar, sabar, sabar. Enggak. Karena Allah mengatakan isbiru wasabiru, sabar dan lipat gandakan kesabaran. Dan orang sabar digambarkan oleh Allah adalah 3 karakternya, kata Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 146. Wa ma wahanu idza asabahum fisabilillah. Dia tidak pernah lemah, tidak pernah loyo mentalnya terhadap musibah yang sedang terjadi. Wa ma dha'ufu, tidak lemah fisiknya menghadapi beban hidup. Tidak mudah sakit. Wa mastakanu, dan tidak mudah menyerah dalam sesuatu yang dihadapi. Ditutup dengan kata wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Memang kemampuan orang beriman sabarnya berbeda-beda, bergantung level imannya. Makanya kuncinya pada mukmin imannya. Dan ternyata ketika kita lihat di kehidupan kita, kita bongkar kehidupan kita teliti lebih dalam lagi, disitulah masalahnya. Banyak orang-orang mengaku beriman tidak pernah diperhatikan imannya secara serius. Ada satu pernyataan yang benar adanya tapi bisa menyesatkan. Seringkali kita menganggap iman kita turun adalah wajar. Apa yang terjadi? Kita mudah turunnya karena kita anggap wajar iman itu turun. Padahal ulama mengatakan orang yang turun imannya itu sedang bermaksiat kepada Allah. Bayangkan oleh kita. Dan malaikat maut mencabut nyawa, tidak peduli apakah orang itu beriman atau tidak beriman, siap atau tidak siap. Kalau sudah jadwalnya dia laksanakan tugas dari Allah, cabut nyawa orang itu. Bayangkan. Tatkala kita iman kita lagi turun. Dicabut nyawa kita dalam keadaan su'ul khotimah. Gak ada saran tunda untuk kematian itu. Siap enggak siap, makanya malaikat maut diperintahkan oleh Allah untuk berhadapan dengan Rasulullah SAW. Dan Rasul silu kesempatan mengajarkan para sahabat bertanya tentang kematian. Ya malakatul maut, apakah engkau akan mencabut nyawa seorang atas perintah Allah? Engkau berikan tanda-tanda kedatangan engkau agar orang-orang yang akan dicabut nyawanya ini mempersiapkan diri. Dan malaikat maut mengatakan ada. Apa saja? Pertama, uban. Uban itu tanda malaikat maut akan segera datang. Tapi banyak yang tidak peduli dengan itu, bahkan dicat hitam supaya tetap lebih mudah lagi kelihatannya. Apalagi kata Rasulullah, summa ai, apalagi usia. Maka kalau bicara peluang yang meninggal duluan, pasti orang banyak mengatakan orang sudah tua meninggal duluan. Walaupun sebenarnya enggak juga, tetapi ini sebuah indikasi saja. Baginda mengatakan umur umatku adalah hanya situn wa sab'un, antara 60 sampai 70 tahun, itu umur usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda saja tidak nyampe usia 70 tahun, hanya 63 tahun. Kita bisa berhitung di situ. Summa ai, lalu apalagi? Kata malaikatul maut, penyakit. Dan rata-rata memang secara umum sudah sunatullah orang yang kena penyakit lebih mudah ingat mati. Kesempatan untuk bertobat sebenarnya begitu. Cuman banyak juga yang ketika sembuh oleh Allah diberikan kesembuhan, dia lupa lagi. Dia bermaksiat lagi. Merasa sudah sehat. Dan terakhir, baginda mengatakan summa ai, lalu apalagi? Maka kata malakatul maut, pandangan mulai kabur, pendengaran mulai berkurang.
Maka di atas 40 tahun rata-rata ada disebut dengan plus, bukan minus, plus. Pakai kacamata baca itu menunjukkan bahwa mata kita sudah berkurang kemampuannya. Artinya tunggu jadwal. Kalau ini tidak diindahkan oleh mereka, maka malakatul maut akan mencabut nyawa dengan cara dipaksa. Yang disebut dengan sakaratul maut, dan itu menyakitkan. Digambarkan oleh baginda bagaimana sakaratul maut seolah-olah ada duri dari ujung kaki ditarik sampai ke ubun-ubun oleh malakatul maut. Seperti itulah sakaratul maut. Bahkan dalam Al-Quran kan digambarkan betis bertemu dengan betis satu sama lain, saking sakitnya luar biasa. Maka kita diajarkan doa oleh baginda, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam sakaratul maut. Agar tetap bisa mengucapkan la ilaha illallah. Seringkali di sini persoalannya antara syukur dengan sabar dipisahkan. Pada sabar dan syukur satu paket bagi orang beriman akan diberikan oleh Allah ketika dia mampu menjaga keimanannya. Maka buang jauh-jauh pemikiran iman saya turun wajar. Bahaya. Dan itu tidak salah, memang iman itu bisa turun. Yang kedua, ada pemahaman di antara kita mengatakan menaikkan iman itu susah, kebayang mudah turunnya, susah naiknya, kualitas iman kita anjlok terus. Makanya Allah katakan innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadul kufron. Sesungguhnya orang-orang beriman kemudian kafir, kemudian beriman, kemudian kafir, ditambah kekafirannya dan tidak ada ampunan dari Allah kepada mereka dan tidak ada petunjuk bagi mereka dari Allah SWT. Ketika sudah seperti itu dia bermain-main dalam hidupnya dengan urusan keimanan. Maka Allah katakan, man kana yuridul akhirah, siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, wa huwa sa'laha ya, sa'yuhum. Bagaimana dia berusaha dengan sa'laha wa sa'yuhum, bagaimana sa'laha, mereka bersungguh-sungguh terhadap itu untuk menggapai akhirat itu. Ditutup dengan satu firman Allah, wa huwa mu'min, dan dia beriman. Mangkana yuridul akhirah wasa'alaha sa'yaha, siapa yang ingin kehidupan akhirat wasa'alaha sa'yaha, dan dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan itu, wa huwa mu'min, dan dia beriman, faulaika kana sa'yuhum mashkurah, maka Allah akan memudahkan apa yang menjadi keinginan dia untuk mendapatkan surga. Bentuk syukurnya Allah. Mashkurah. Allah berterima kasih dengan orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan akhirat dengan cara dimudahkan keinginannya untuk mendapatkan surga. Otomatis di dunianya diberkahi. Makanya doa yang selalu kita lantunkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta di dunia itu kebaikan. Bukan kita minta dunia. Rabbana atina fid dunya hasanatun. Ya Allah, aku memohon di dunia ini kebaikan darimu. Dan itulah hebatnya orang beriman. Kebaikan yang paling utama dan pokok adalah berimannya dia kepada Allah. Kenapa? Semua urusannya khair, baik. Cuma selama ini kita berpikir tentang kebaikan di dunia seolah kita minta dunia. Bukan. Makanya enggak ada dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman satu ayat pun yang memuji dunia. Enggak ada. Yang ada hati-hatilah kita dengan dunia. Mata'ul gurur, mata'ul qalil, lahun aul la'ib. Dunia itu permainan senda gurau, dunia itu menipu, dunia itu melalaikan, dunia itu kesenangan yang sedikit sekali dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Makanya ketika dia beriman dengan benar, dia punya sikap dua tadi, sabar dan syukur, mendapat kenikmatan, dia tidak menjadi orang sombong, dia bersyukur pada Allah, wa huwa khairul lahu. Dan ketika dia mendapat musibah dia bersabar, fakana khairul lahu, dan itu baik baginya. Artinya seluruh urusan orang beriman dalam kehidupan di dunia itu ujung-ujungnya adalah kebaikan Allah berikan. Makanya wajar baginda mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Qalu, berkata para sahabat, man aba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga? Ada gitu. Kalau dia beriman. Dan baginda mengatakan, orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang tidak taat kepadaku,
adalah orang yang tidak mau masuk surga. Dan ternyata betul. Jujur aja, sidang Jumat rahimahullah, coba tanya pada diri kita masing-masing, pernah gak kita merenungkan ada berapa tingkat surga? Apa saja surga itu? Boro-boro. Ingatnya dunia, 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 dunia. Walaupun sudah berhaji berulang-ulang kali. Berumroh berulang-ulang kali. Jujur aja. Padahal baginda mengatakan orang beriman lebih mengenal rumah di surganya daripada rumah di dunianya. Itu orang beriman. Makanya menghadapi kehidupan dunia dengan dua tadi, syukur dan sabar. Karena semuanya kebaikan ujung-ujungnya. Dan itu harus kita miliki dengan cara perhatikan iman kita. Fokus lihat iman kita menaik atau menurun. Fokusnya naikkan. Jangan biarkan dia turun. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imana ma imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakim. Sidang Jumat rahimahullah. Makanya Allah mendahulukan rahmatnya daripada murkanya kepada hamba-hamba yang beriman. Allah paling suka dengan orang yang bertobat kepada Allah, yang menyadari kesalahannya kemudian bertobat pada Allah. Sebagaimana digambarkan dalam kitab Riyadhus Shalihin, seorang yang Allah suka dengan orang bertobat, diceritakan bagaimana oleh baginda Rasulullah ada orang yang hasil berdagang, pulang dari hasil berdagang, kemudian dia istirahat di bawah pohon kurma. Ketika dia bangun ternyata kuda dengan hasil perdagangannya hilang. Betapa paniknya dia, hasil perdagangan yang sekian lama dia berjalan menuju suatu tempat untuk berdagang dan kembali lagi butuh waktu lama untuk kembali untuk ke gambar keluarga yang senang dengan dagangan yang sudah cukup berhasil tiba-tiba hilang. Panik luar biasa, dia cari kemana-kemana sampai dia kelelahan sendiri dan akhirnya tertidur pula dia. Dan ketika bangun ternyata kuda dengan isi perdagangannya telah ada di depan dia. Bergembiranya luar biasa orang itu sampai dia mengatakan, "Ya Allah, anta abdi wa anna rabbuk." Sampai dia salah bicara, "Ya Allah, engkau hambaku dan aku adalah Rabbmu." Sampai salah ngomong saking bahagianya. "Ya Allah, anta abdi wa anna rabbuk." Allah lebih suka, lebih gembira daripada orang itu yang salah bicara, yang keceletot. Orang yang bertobat pada Allah, Allah lebih gembira dibandingkan hamba Allah yang salah ucapan. Allah enggak marah. Subhanallah. Maka saatnya kita, makanya kalau kita buka surat Hud tentang istighfar tuh ada di situ di ayat 3 dan ayat 52. Bagaimana Allah memberikan orang yang beristighfar, wastaghfiru summa tubu ilaihi summa wa anistaghfiru, siapa yang bertobat kemudian bertobatlah kata Allah, wa anistaghfiru summa tubu ilaihi. Kemudian dia bertobat, setelah beristighfar bertobat kepada Rabbnya. Apa kata Allah? Yumatikum mata'an hasanan. Allah akan berikan kenikmatan yang terbaik. Itu di mana? Dunia. Yumatikum mata'an hasanan ila ajali musamma, sampai batas waktu yang sudah Allah jadwalkan. Itu. Maka sidang Jumat rahimahullah, mari kita kembali kepada Allah, kita bertobat, kita sikapkan dengan benar. Puncaknya rukun iman itu ada rukun iman yang keenam. Iman kepada takdir. Bagi orang beriman, apapun ketetapan Allah, apapun yang Allah berikan, semuanya ujungnya kebaikan. Mendapat nikmat dia bersyukur, baik baginya. Mendapat musibah dia bersabar, baik baginya. Maka takdir bagi orang beriman tidak ada yang buruk, walaupun isi takdirnya yang tidak dia sukai terjadi, yang kita sebut dengan keburukan. Tapi dia bersikap dengan benar, subhanallah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang di sana, maka kita memohon ampun pada Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana
Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfiruha li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Stop sufakum, dirapatkan dan diluruskan safnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.